Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini, malam hari ini dan detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, sehingga meringankan langkah kaki kita, hati kita untuk selalu mengkaji tholabul ilmi yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Abdul Basit MA. Mudah-mudahan wasilah dan wasiat yang akan beliau sampaikan pada khususnya jamaah Darul Muslimin dan pada umumnya warga Taman Kapuk Permai ini bisa menambah wawasan dan bekal keimanan kita untuk lebih meningkat lagi. Yang kedua, sholawat serta salam mari kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaat dan hidayahnya di yaumul qiyamah nanti. Mungkin saya malam ini tidak selayaknya untuk berada di depan Bapak Ibu sekalian, berhubung beliau Bapak Wahyu mungkin ada kesibukan, jadi langsung saya kena sampur dari Pak Oi. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat tholabul ilmi kita semua, sehingga akan menjadikan keimanan kita lebih meningkat lagi. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Waktu sepenuhnya kami aturkan pada beliau Bapak Dr. Haji Abdul Basit MA sepenuhnya. Terima kasih. Maaf sebelum beliau untuk memberikan pencerahan, terlebih dahulu marilah kita dengarkan bersama-sama untuk bacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Ian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah telah mendengar harulan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Bapak Ian. Mudah-mudahan menambah hikmat pengajian malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang akan dibahas Dr. sukses itu sorry. Bapak Dr. Haji Abdul Basit MA yang akan memberikan tausiah pada malam ini bisa berguna bagi kita semuanya. Waktu dan tempat kami sepenuhnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'bih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah. Amma ba'du.
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Darul Muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita akan mengkaji ungkapan seorang ulama besar yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau menyatakan, la tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibun a'tiha. Artinya, janganlah kamu merasa heran, merasa kaget, merasa asing ketika terjadinya berbagai macam kekeruhan. Akdar bentuk banyak daripada kadar. Kadar itu keruh, pakai kaf. Kalau akdar berarti berbagai macam kekeruhan. Kekeruhan apa? Kekeruhan hati karena tidak menerima. Apa itu? Kesulitan, masalah, cobaan, musibah. Jangan heran kalau terjadinya berbagai macam kekeruhan, yakni kesulitan, masalah, kekecewaan, musibah, madum tafi hadidar, selagi kamu masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena sungguh dunia itu hanya akan menampakkan sifat aslinya, yakni negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan. Hikmah ini singkat tapi mendalam, sehingga mari kita renungkan bersama agar hidup kita ini tidak kaget, tidak putus asa ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus tahu hakikat dunia itu apa. Banyak di antara kita yang ingin hidup itu tenang, damai, tanpa ada masalah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sudah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia dia biarkan begitu saja ketika manusia menyatakan saya beriman sementara dia belum diuji? Artinya apa? Hidup itu adalah ujian. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas keimanan kita. Kalau tidak ada ujian, maka bagaimana seseorang akan tahu kapasitas kualitas imannya? Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, rukun iman yang keenam. Meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Rasul, tapi percaya. Kepercayaan itu diuji sejauh mana kamu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu yang disebut dengan takwa. Sehingga ada seorang ulama yang mencontohkan iman itu
ketika dokter menyampaikan, Pak, Bu, penyakit Bapak, penyakit Ibu ini penyakit kencing manis. Kata dokter, jangan makan yang manis-manis. Percaya kepada dokter, istilahnya itu iman. Nurut, tidak makan yang manis-manis, itu namanya takwa. Contoh lagi, pengumuman di tiap RT bahwa awas ada razia. Sekarang ini razia motor. Maka meskipun dia tidak tahu, dapat info ada razia motor, dia percaya, itu iman. Lalu ngecek motornya, STNK SIM-nya disiapkan sedemikian rupa ketika mau berangkat, lampu sen nyalakan. Itu namanya takwa. Jadi kalau ada orang beriman tapi tidak nurut, itu namanya tidak takwa. Kata dokter penyakit asam urat, percaya itu iman. Kata dokter jangan makan emping ya, tapi makan terus emping, berarti sesungguhnya keimanannya ada masalah, dia tidak bertakwa. Ini agar mudah dipahami makna iman dan takwa itu. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, karena sebelumnya kita iman, percaya, yakin kepada Allah, kita lakukan perintahnya, kita tinggalkan larangannya, takwa. Betapa banyak manusia yang lebih mempercayai manusia ketimbang mempercayai Allah. Kelihatannya merdeka, tapi banyak yang menjadi budak atasan, menjadi budak harta, menjadi budak nafsu syahwat. Atasan besok sampaikan bahwa besok harus datang jam 7, setengah 7 sudah datang, bahkan jam 6. Tapi sholat dikumandangkan, muadzin menyampaikan, tidak datang-datang ke masjid. Ini panggilan ilahi. Kalau begitu menghamba siapa? Kelihatannya biasa saja, tapi kalau didalami, iya ya, jangan-jangan saya ini menghamba atasan, tapi tidak menghamba kepada Allah. Azannya keras di Masjid Darul Muslimin ini. Alhamdulillah barisnya banyak Pak Ustadz. Apalagi ini masuk YouTube Pak Ustadz. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, al-ayah di dalam surat Hadid. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini permainan senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megahan dalam harta maupun anak-anak kalian. Dunia. Dan Rasul menyampaikan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Dunia itu penjara orang mukmin, surga orang kafir. Artinya penjara bukan sengsara, tapi ada aturan, ada rambu-rambu.
rambu-rambu. Membatasi bagi orang beriman. Sehingga diungkapkan oleh seorang kiai yang menukil kitab bahwa bagaimana kalau orang mukminnya kaya, orang kafirnya miskin. Bukankah kebalik, surganya orang beriman, lalu nerakanya orang kafir? Tidak. Kata orang kaya yang ditanya oleh orang Yahudi, karena Yahudi itu miskin sekali, sementara orang ini kaya, hakim. Bukankah hadis Nabi menyatakan, padahal dia belum masuk Islam, katanya Rasul, katanya Muhammad menyatakan bahwa dunia itu penjara bagi orang mukmin, surganya bagi orang kafir. Kenapa sekarang ini kamu itu dengan mewah-mewahan surga bagimu yang mukmin, sementara saya ini sengsara, kalau begitu nerakanya bagi saya? Apa jawab Qadi itu, hakim itu? Kata beliau, kenikmatan yang saya dapatkan di dunia ini masih sangat kecil dibandingkan kenikmatan surga Allah nanti di akhir. Sengsaranya kamu di dunia ini tidak lebih sengsara daripada kamu nanti masuk neraka. Saat itu orang Yahudi langsung masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Karena kita ini mukallaf, taklif, beban, diberikan berbagai macam kewajiban oleh Allah yang semuanya itu adalah hasil pilihan kita, ikhtiari. Maka ketika ada beban, kita harus menanggung kewajiban melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Yang semua itu butuh perjuangan. Dan perjuangan itu adanya di dunia. Surga belum datang. Tidak ada di dunia itu ketenangan. Imam Ja'far As-Shadiq, beliau menyatakan, man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsah wa lam yurzaq. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, siapa yang mencari sesuatu yang belum diciptakan, maka akan payah dirinya, lelah karena belum diciptakan, dan dia tidak pernah akan dapatkan itu. Kila ditanya lahu kepada Imam Ja'far As-Shadiq, wa madzaka, apa itu ya Tuhan? Jawab Imam Ja'far As-Shadiq, ar-raha fid dunya, kelapangan di dunia. Itu belum diciptakan, karena kelapangan yang sejati itu adalah di surganya Allah. Sehingga manakala orang ingin hidupnya lapang tanpa masalah, sungguh dia belum mengetahui dunia, meskipun dia sudah lama hidup di dunia. Inilah manfaat kita ngaji. Oh iya, kalau sudah oh iya begitu itu sudah. Kata Pak Ustadz di Masjid Darul Muslimin, saya kena musibah ini, ujian. Iya, memang dunia itu negeri ujian, dan saya masih berada di dunia. Jangan kaget, la tastagrib, jangan merasa asing, jangan merasa aneh, gorib, ketika terjadinya berbagai macam kesulitan. Karena ini darul ibtila, darul imtihan. La tublawunna amwalukum wa anfusukum.
kamu pasti akan diuji dengan harta-hartamu dan dirimu sendiri. La tublawunna amwalukum, kalau tidak salah ini wa auladukum. Kamu pasti diuji dengan harta-harta kalian. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Kata Allah, kami berikan bala ujian kepada kalian semua. Bisain dengan sesuatu sedikit saja minal khauf, rasa takut. Wal ju' lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Was samarat, buah-buahan. Panen. Wal anfus, kematian. Basyiris syabirin, berikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sok. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, andai kata tidak ada ujian, mari kita lihat untuk mengetahui mengapa kita harus diuji. Orang merasakan senang terus, sehat terus, bisnisnya lancar terus. Kira-kira dia mau berdoa enggak sama Allah? Ini ngaji hakikat, ngaji kedalaman. Karena sesungguhnya yang melupakan orang itu adalah kelimpahan. Kalau jalan tol itu, bus, orang sering lupa bahwa kendaraan nyetir itu main gas 140, 160. Tapi kalau di jalan biasa bukan tol, hati-hati. Jangan heran, di jalan tol banyak terjadi kecelakaan. Meskipun di jalan biasa pun ada kecelakaan. Orang lebih mudah tergelincir ketika diberikan harta, jabatan, kesehatan, daripada ketika dia tidak diberi semuanya itu atau dikurang. Jadi pilih mana? Pilih sehat apa pilih sakit? Pilih kaya atau pilih miskin? Terserah Allah. Jadi kalau terus diberikan kelimpahan, kenikmatan, orang merasa dia tidak butuh Allah. Wong saya sudah punya semua. Sehat saya punya, harta terus berlimpah. Jabatan terus naik. Kan itu kemudian Allah kasih. Kalaupun ada harta, sebentar saja. Kadang kamu kehilangan harta. Kalaupun punya jabatan, ada batas waktunya pensiun. Agar tahu bahwa ini sebentar saja dititipkan. Sehingga manakala orang bangga dengan kekayaan, maka dialah yang paling nyaring menjerit ketika kekurangan. Manakala orang bangga dengan jabatan, siap dia stroke ketika turun jabatan. Ada orang yang turun jabatan, turun pula kilogramnya. Itu survei membuktikan. Kilogramnya tuh turun berat badannya. Stres dia karena tidak tahu hakikat dunia, sifat dunia. Guru kita Syekh Ibnu Athaillah menyatakan, jangan terkaget-kaget, jangan kagum, jangan aneh kalau terjadi berbagai macam kesulitan. Selagi engkau masih hidup di dunia ini. Karena dunia tidak akan menampakkan kecuali sifat aslinya, yakni uji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami uji kalian bisyarri, dengan sakit, dengan kekurangan harta, wal khairi, sehat, kelapangan harta. Ini semua fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian semua akan dikembalikan, mempertanggungjawabkan sehat dan sakit, kurang harta dan kecukupan harta. Jadi ujian itu ada yang kelihatannya enak, ada yang kelihatannya tidak. Ketika punya harta, ujian, tapi dalam bentuk yang enak. Ketika kekurangan harta, ujian, dalam bentuk yang kurang enak. Tapi seorang mukmin, maka dia menyikapinya luar biasa. Rasul menyatakan, ajaban li amril mukmin, ajib perilaku orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair, seluruh kelakuannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak pernah akan terjadi yang seperti itu semuanya baik, kecuali yang punya itu orang beriman. In asabathu syarra syakar fakana khairal lah. Jika orang mukmin itu ditimpa musibah, ditimpa kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairal lah. Jika ditimpa kesulitan, musibah, maka dia sabar dan itu baik. Ketika dapat suka, dia bersyukur, itu baik. Ketika dapat duka, dia sabar, itu baik. Dengan demikian, suka dan duka bagi orang beriman itu semuanya baik. Disikapi dengan syukur dan sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini masih kurang kalau begitu ya. Saya, Bapak Ibu sekalian iman. Iya Pak Ustadz, kalau lagi diberi kelapangan aja, tapi kalau diberi kesulitan itu waduh. Adanya berbagai manusia ini, kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din, kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Ini adalah ujian juga. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana dzalika basyara. Dan kami jadikan sebagian kamu terhadap sebagian yang lain sebagai ujian. Orang memfitnah, orang menggunjing, orang mencari-cari kesalahan. Siapa yang melakukan? Orang lain. Kalau begitu adanya orang lain itu juga ujian. Ini. Bahkan dzalika basyara wa kana rabbuka basyara. Allah Tuhanmu itu Maha melihat, mengawasi. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan kematian dan kehidupan ini sebagai ujian, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Karena itu, ini ujian nanti sampai alam barzah. Alam barzah itu setelah kematian.
kematian itu bukan habisnya segala sesuatu, tapi intikal, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Waiting room, ruang tunggu menuju akhirat, alam kubur, alam barzakh. Jadi Allah menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenapa kita ini harus ada kekeruhan, harus ada berbagai macam ujian. Agar kita tidak terlalu cinta dunia. Kalau dunia selalu indah, kita lupa akhir. Ini yang pertama. Kalau dunia ini selalu tergenggam, tidak lepas, orang akan cinta dunia dan melupakan akhir. Dan ini kesesatan. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sayang, mereka isar lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal, baqo, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Tadi ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Qori. Yang kedua, agar kita mendekat kepada Allah. Kalau kita ada masalah, doa itu lebih khusyuk. Betul apa betul? Kalau tidak ada masalah, padahal sesungguhnya orang yang kenal Allah, dia tidak pernah tidak butuh sama Allah. Terus menerus butuh. Al-arif la yazulu tiraruhu ilallah. Orang yang kenal Allah tidak pernah berhenti rasa butuhnya kepada Allah. Baik ketika kaya maupun miskin, ketika sehat maupun sakit. Namun sayang, kebanyakan manusia butuh Allah ketika sempit rizkinya, ketika sakit. Ngulet itu nyebut, lagi sakit Pak, Allah, miring itu. Tapi waktu sehat kalimat Allah itu nggak pernah kedengaran. Tapi kalau lagi sakit, ya Allah Bu, meregang badannya, nyebut Allah. Di dalam hadis dinyatakan oleh Rasul yang artinya, kenali Allah dalam kelapangan, maka Allah akan mengenalmu dalam kesempitan. Ketika lapang kita ingat Allah, punya harta, ingat Allah. Ini ujian, khawatir harta ini kemudian dibuat poyak-poyak. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau. Jangan sampai harta ini mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu adalah saudara-saudaranya setan. Ya Allah, kami butuh himayah, perlindunganmu ya Allah. Ketika sehat, ya Allah, lindungi jangan sampai sehat saya ini menjadikan saya jauh dengan Engkau. Iya. Kalau lagi sehat, jalan si kuat, goes si kuat. Tapi kalau menuju masjid nggak belok-belok. Jalan goes kemana-mana. Ya. Ini yang grup goes. Nanjak. Ini menuju ke masjid tidak nanjak, tidak apa, tidak ku. Hati-hati. Apa yang menghalangimu untuk menuju rumah Allah? Ini ada yang patut kita, oh ya saya sehat. Kalau begitu, ujian. Summalatus alunna yauma idzin anin. Nah, kamu pasti akan ditanya tentang nikmat itu. Nikmat sehat maupun nikmat kurang sehat.
Jadi sakit juga nikmat. Sehingga tidak semua yang menyakitkan itu adalah nikmat. Tidak semua yang menyakitkan itu musibah. Tidak semua yang menyenangkan itu nikmat. Garis bawahi jadi status. Tidak semua yang menyenangkan itu nikmat. Tidak semua yang menyedihkan itu musibah. Boleh jadi yang menyenangkan tapi itu bencana. Sehat jauh dengan Allah, sehatnya itu bencana. Dan itu orang beriman tidak apa-apa kalau memang itu sudah takdirnya. Ketika dikasih sakit, yang penting masih ada iman. Tidak apa-apa ketika kami kekurangan harta, yang penting saya masih bisa sholat. Inilah orang beriman. Jadi ini kenapa kekeruhan itu Allah ciptakan di dunia. Darul bala. Itu yang kedua, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, agar iman kita ini naik level. Kalau tidak ada ujian, maka tidak pernah akan naik iman kita ini. Dan ketika siswa-siswi itu mau mengadakan ujian di kelas, siap dia diuji dengan apa? Soalnya kayak apapun siap. Dunia ini adalah negeri ujian. Sehingga kita siap menerima ujian dari Allah. Itu dicontoh-contohkan kayak begitu Pak ya. Jadi ada ujian SIM. Alhamdulillah SIM saya pertama Ta'atus Bini'am di Komdak ya, waktu kuliah di IAIN Jakarta S1 dulu. Pakai motor butut dulu, kantor pos tapi motor apa itu Suzuki merah yang otok-otok itu harus lingkar begini, ya Allah, Komdak lagi di Jakarta. Alhamdulillah lulus. Tadinya diejek, jadi manfaat diejek begitu sama teman saya itu bawa motornya laki-laki ngomong, tahu sih, jadi sedaerah Mang Basit, Mang gak bakalan lulus karena punya motornya motor perempuan. Nanti ujian tuh di Komdak motornya laki-laki, dia punya motor laki-laki nih dibawa ke kontrak, saya mah nggak bawa, wong punya kakak. Pada saat ujian saya itu dedek bumi bismillah sama Allah. Ya Allah bantu saya. Itu Allah iring itu. Kalau tidak diberhentikan sama orang, saya terus saja jalan itu. Jadi kayak ada yang Allah kasih. Giliran Mang itu yang ngejek saya langsung kena ban itu. Nggak lulus dia waktu itu. Jadi manfaat diejek orang lain, jadi semangat saya. Ini cerita dulu ya. Jadi agar iman kita ini naik level, jadi naik kelas itu harus lewat uji. Lah pengen naik kelas tidak ada uji. Silahkan datang ke sekolah, Bu, tolong anak saya ini dinaikkan aja kelasnya tapi nggak ikut ujian. Ibu tidak paham tentang sekolah. Saya tidak mau diuji ya Allah dengan kesempitan. Kamu ini hambaku tidak tahu tentang dunia. Sayyidina Athaillah nyatakan jangan aneh ketika terjadinya berbagai macam kesulitan masalah. Yang keempat, agar kita sadar lemah. Masalah itu membuat kita ingat kita itu bukan apa-apa tanpa ada Allah. Subhanallah ya. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bagaimana kita bisa memompa jantung kita? Bagaimana paru-paru kita bisa jalan ini saat ini sehingga kita masih bisa duduk di majelis yang mulia ini? Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Sehingga dengan adanya masalah kita selalu butuh Allah. Sadar lemah kita. Ya Allah lemah.
Tanpa bantuanmu mustahil, bisa nafas saja adalah bantuanmu ya Allah. Coba kalau Allah tidak bantu, berhenti nafas kita, mati, digopong jenazah. Allah bantu. Nikmat Allah ijad, diciptakannya kita dari Adam, dari tiada menjadi ada. Lalu setelah ada, Allah tidak biarkan, Allah terus bantu, imdad, madad. Pertolongan Allah dipelihara oleh Allah setiap saat. Setiap detik nafasnya terus berhembus, tarikan nafas, hembusan nafas. Jantungnya terus berdenyut. Allah lewat sistem yang Allah buat di sini. Sehingga siapakah yang lebih jelas? Allah yang lebih jelas seharusnya. Karena Allah itu ada di dalam sistemnya. Manakala orang melihat dirinya, melihat kedalaman dirinya, siapa yang mengatur semuanya? Itu sistem dari Allah. Sehingga kedokteran timur itu menyatu, Pak. Jadi penyakit itu harus menyeluruh, karena antara satu tubuh dengan tubuh yang lain ini ada keterkaitan. Jadi bukan satu itu saja diobat, tapi punya pengaruh, terhubung. Sistemnya Allah satu sama lain, presisinya luar biasa. Jadi kita sadar ketika diberikan musibah, kesulitan, masalah itu, bahwa kita itu lemah. Dan ketika kita mengakui lemah, di sanalah aslinya kita. Aslimu itu lemah. Lalu Allah kasih kekuatan. Setelah kuat, lemah lagi. Wasyaibah, dan beruban. Kalau sudah tua belum beruban, ya tetap tua saja. Jangan bilang tidak tua. Allah nyatakan sendiri. Tidak ada orang yang tua itu kemudian seperti muda lagi. Jangan pernah pengen awet muda, tapi yang enak awet tua. Karena kalau awet muda berarti meninggalnya waktumu muda. Jadi awet tua, jangan awet muda. Jamaah yang dirahmati Allah, kayak itu sikap kita seperti apa terhadap berbagai macam ujian itu? Tadi sabar. Jika kamu bertakwa dan bersabar, maka itu luar biasa. Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Syukur, lihat sisi nikmat Allah yang masih ada. Walaupun kita sakit, masih ada nikmat iman. Boleh saya kena penyakit, iman saya tidak pernah akan luntur. Berarti masih ada nikmat besar, ya, ini nikmat iman. Meski saya miskin, saya masih bisa sholat. Alhamdulillah ya Allah. Ini namanya syukur. Yang ketiga tawakal, yakni berusaha maksimal, serahkan hasilnya pada Allah. Yang keempat ridho, lapang, menerima ketentuan Allah, karena itulah pilihan yang terbaik dari Allah. Dikasih nikmat baik, dikasih ujian baik. Kenapa? Karena Allah Al-Mubli yang memberikan ujian, yang selama ini selalu memberikan kebaikan. Saya tanya, dalam setahun lebih banyak sehat atau lebih banyak sakit? Sehat. Kalaupun dikasih sakit, ingatlah bahwa Allah yang uji, yang selama ini selalu baik sama engkau. Sehingga kalaupun Allah ngasih ujian, itu pilihan yang terbaik. Fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Ayat pernikahan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarah, baik terhadap istri itu dengan perbuatan ma'ruf,
Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak suka kariha terhadap apa yang dilakukan oleh istrimu itu, sabar. Fa asa an takrahu syai'an, karena boleh jadi apa yang kamu benci terhadap sesuatu itu, wa yaj'alallahu fi khairon katsira, Allah jadikan khairon katsira, kebaikan yang banyak. Jangan buruk-buruk dulu, apalagi langsung nalak istri. Jangan, sabar dulu. Di sana sesungguhnya ada limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah husnudzon, sikap kita. Kita berbaik sangka sama Allah. Ini pasti. Kalaupun saat ini saya sedang diberikan kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, saya baik sangka. Ana inda dzonni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku tentang aku. Insya Allah ini sikap-sikap terhadap berbagai macam kekeruhan yang ada. Kalau begitu, berbagai macam ujian, kekeruhan, kesulitan itu menjadikan kita orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang tawakal, orang yang ridho, orang yang baik sangka sama Allah. Inilah sikap-sikap dalam menghadapi berbagai macam ujian, kesulitan itu. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Abu Basir yang telah memberikan keterangan berkaitan dengan ujian. Jadi masalah ujian ini luas sekali, baik dalam ujian keimanan, ujian dalam kehidupan sehari-hari, ujian dalam rumah tangga. Mungkin waktu yang berat sekali apabila Bapak Ibu sekalian punya unek-unek yang selama ini mungkin terpendam, bisa disampaikan kepada beliau untuk diberikan penerangan. Waktu kami persilakan, mungkin dari Bapak-Bapak dulu. Ya, dari Bapak dulu, mungkin satu atau dua orang. Untuk Pak Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Tentang masalah berbaik kepada Allah. Kadang-kadang kita melihat seseorang itu keimanan murah, tapi dari segi ekonomi mapan, anak-anak yang berhasil, istilahnya itu istilahnya apa? Tapi kadang-kadang mereka itu keimanannya kan ke masjid, ke sholat, dan ya ekonomi mapan, anak-anak berhasil. Mungkin itu salah satu periksa kepada Allah. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Ya. Baik. Kurang apa ya keberimanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelumnya Nabi Ayub diuji dengan sakit. Ini langsung ke puncaknya para nabi. Kemudian Nabi Yusuf difitnah, masukkan ke penjara. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam difitnah, dihina, diboikot, diperang. Bukankah orang-orang ini adalah mulia, bahkan Rasul paling
Kenapa tidak datar saja? Tadi itu akan mengangkat derajat keimanan. Kalaupun orang kurang imannya, lalu sholatnya kurang, itu ujian juga. Jangan dikira itu nikmat. Jangan-jangan itu adalah nikmah. Nikmah itu dikiranya nikmat, tidak taunya bencana. Yang akan menghancurkan dia. Nabi Nuh, anaknya kafir. Ya bunaya ma'ana, kemari duhai anakku ke kapal. Tapi nakalnya luar biasa. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas bukit yang akan melindungiku dari bah ini. Karena enggak nurut. Seharusnya anak Nabi soleh dong, keimanannya luar biasa. Kan itu tidak langsung terhubung. Jadi kalaupun ada orang yang rajin ibadahnya, ternyata rizkinya masih kurang saja, itu adalah ujian dari Allah. Kalaupun orang yang kurang ibadahnya, bahkan belang tingtong, tapi ternyata nikmatnya meroket, ya siap makan keroket pedes. Ini ujian. Dikiranya hidup ini adalah tidak ada maksud. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Manusia, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main tanpa maksud? Apakah hanya untuk menumpuk-numpuk harta jabatan sementara kamu tidak menghamba? Apakah kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah sendiri yang bentuknya nanya. Jadi tidak ada hubungannya nikmat datang itu dengan memuliakan dan menghina. Innal insana idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kala salah orang. Ada manusia yang menganggap ketika Allah ngasih nikmat, dia ngomong Allah telah memuliakan. Tapi ketika diuji, Allah menghinakanku. Kala sekali-kali tidak. Salah dugaanmu. Artinya tidak ada hubungannya. Jangan dianggap kemudian orang yang kaya itu kemudian bahwa dia muliakan Allah. Tidak. Jangan dikira orang miskin itu dihinakan Allah. Tidak. Kita tidak tahu mana yang paling bertakwa, hanya Allah yang tahu. Kan itu terus, jangan iri ya. Apalagi sampai mau ngikut, kalau begitu saya pensiun sajalah sholat. Tetangga ini sholatnya jarang-jarang, tapi rizkinya tidak berkah. Bukankah doa kita hanya rizki yang minta berkah? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, terus wa barokatan fil rizki, berkah. Alhamdulillah, meskipun penghasilan kecil, anak itu ya Allah bisa ada di dunia pendidikan, tapi ada orang, ya jangan nuduh ya, ada orang yang hartanya banyak, anaknya kena narkoba segala, ya Allah, tidak ada keberkahan. Jadi berkah yang diminta. Ya, itu pernikahan juga barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi. Makan juga Allahumma barik lana fi ma razaqta, berkah. Jadi jangan minta banyak tapi minta berkah. Nanti insya Allah Allah akan cukup. Daripada minta banyak nanti tidak
Cukup karena kebutuhannya nambah. Silahkan kalau ada yang nanya. Satu lagi kayaknya waktunya sudah mau habis. Masih ada, kalau nggak ada alhamdulillah. Masih, silahkan. Ya. Jangan sulit-sulit ya. Oh, ibu-ibu. Oh, ada ibu-ibu juga. Ada? Oh, ada. Ini anak, ini Imas nih, Akang. Pemuda. Izin Pak Ustaz. Silakan. Loh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini kita sering disuguhi berbagai kesempatan hiburan tanpa batas, kemewahan insan, dan gaya hidup yang konsumtif. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman. Pertanyaan saya, bagaimana seharusnya kita menyikapi hadis ini agar tetap relevan dengan kondisi kita? Terima kasih. Iya. Maksudnya ketika kita hidup ini, sehingga hidup ini disebut dengan penjara, bagi orang beriman itu ada rambu-rambu, ada batasan haram dan halal. Ada aturan begitu. Seolah-olah kayak penjara, ada batasan. Berbeda dengan orang kafir. Gitu. Surga bagi mereka tidak ada batasan. Tapi bagi orang beriman ada. Oh, ini halal, ini haram. Oh, ini harus dilakukan. Itu yang dimaksud. Bahwa kemudian kita harus mencari, silakan. Karena ada Abdurrahman bin Auf yang disebut as-sabiqunal awwalun. 10 orang yang pertama dijamin masuk surga, sahabat Rasul. Di antara 10 itu ada Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya. Itu deh, Abdurrahman bin Auf. Artinya kaya raya, tapi beriman. Jangan sampai kaya raya hasil korupsi. Ini bahaya ya. Itu yang dimaksud penjara. Jangan sampai kemudian penjara, kalau begitu saya tidak usahlah. Di penjara juga melangkah. Orang juga jalan, tapi ada batasnya. Tidak boleh keluar daripada penjara. Ada batasnya, tidak boleh main-main hidup ini. Jangan nyaman-nyaman. Itu yang dimaksud bahwa dunia itu penjara. Ada halal haram, ada aturan, ada rambu bagi orang beriman. Orang yang tidak beriman semuanya dicaplok. Dunia ini surga Pak Ustadz, bukan penjara. Semuanya serba boleh. Silakan, itu pilihan. Dan silakan pula nanti akibatnya tanggung sendiri. Jadi silakan capai dunia ini, tapi tetap dengan rambu-rambu, sehingga kalaupun kaya telah melampaui rambu-rambu, tetap kayaknya kaya orang beriman dengan harta yang halal. Jabatannya tinggi, tapi jabatannya adalah amanah. Iman, aman, dan amanah. Karena iman kepada Allah, merasa aman, menanggung amanah. Ini zaman sekarang ya, zaman IT, teknologi, betapa kemudian Gen Z ini sering melihat sesuatu yang mewah lalu dihubungkan dengan dirinya sendiri. Ini bahaya. Generasi Z. Dan itu silahkan bisa lihat di YouTube Bapak ya, spiritualitas Gen Z antara hijrah dan overthinking. Nanti bisa saya kirimkan ya. Podcast di UIN Siper Syekh Nurjati, Cirebon puasa kemarin. Jadi ada mahasiswa yang dialog podcast. Saya kira sudah 1 jam ini, meskipun Pak Haji tadi minta ada batas. Lain waktu saja. Insya Allah, mudah-mudahan
ada manfaatnya bagi kita semua, sehingga pengajian ini bisa disimpulkan bahwa dunia itu bukan tempat istirahat tapi tempat ujian. Dan yang kedua, jangan kaget kalau ada masalah, karena memang begitulah dunia. Yang ketiga, jadikan setiap masalah sebagai jalan mendekat kepada Allah. Yang keempat, ingat, surga adalah tempat istirahat yang sesungguhnya, bukan dunia ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Abdul Wasid. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan pada kita bisa menjadikan pencerahan dan bekal kita untuk meningkatkan iman kita. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.